Saya akan menjelaskan tentang sola scriptura. Jadi pada abad ke-15 terjadi sebuah proses yang hebat di dalam sejarah gereja, di mana Luther dan kawan-kawan memperkenalkan 3 istilah yang amat sangat penting. Sola fide, hanya oleh iman; sola gratia, hanya oleh anugerah; dan sola scriptura, hanya Alkitab. Hanya oleh iman, bahwa dengan iman kepada Kristus itu adalah kata kunci untuk kita bisa diselamatkan. Kristus itu adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Hanya oleh anugerah, sola gratia. Bahwa hidup kita ini bukan karena kita, is not about us, about the grace of God. Bukan karena kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Kita ada di sini, we are here, karena kebaikan Tuhan semata-mata. Dan sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Mari kita buka Alkitab dulu, kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan dan iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman ini, memahami dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak semua orang Kristen itu akan berbahagia. Yang berbahagia itu adalah ketika ia mau membuka telinganya, mendengarkan Tuhan menyapa dia, mengerti apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita semua. Itulah orang yang berbahagia. Nah, kenapa berbahagia? Karena tentu dia menikmati, mengalami, to experience, mengalami keselamatan yang dianugerahkan oleh Bapa di sorga melalui Putra Tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, suatu ketika dalam sebuah perjalanan saya dengan istri, saya masuk dalam sebuah perpustakaan di Makau. Ada perpustakaan Katolik, dan di dalam perpustakaan itu tentu ada banyak buku, dan salah satu rak buku itu adalah tempat Alkitab diletakkan dari berbagai versi. Nah, di dalam di rak Alkitab itu ada sebuah tulisan yang menarik perhatian saya. Bunyinya seperti ini. Many books can inform you, but only the Bible can transform you. Ada banyak buku yang bisa memberikan informasi kepada kita, tetapi hanya Alkitablah yang dapat membaharui kita. Dan saya katakan, amin, ini luar biasa. Nah, kembali kepada tadi, karena kemarin saya ditanya oleh Pak Dokter, Pak Pran, saya menyampaikan bahwa concern kami di GBI Kupang Baru adalah about the truth, kebenaran. Lalu saya berpikir apa ini, karena saya tidak mengira kalau saya akan khotbah di sini. Ini percakapan tingkat tinggi antara bendahara BPD dengan ketua BPD. Nah, saudara sekalian, lalu tadi malam saya mempersiapkan dengan sedikit menulis ya tentang sola scriptura. Saya punya ketertarikan khusus untuk menyampaikan ini kepada kita sekalian. Karena pada abad ke-15
Saat itu terjadi sebuah pergumulan yang hebat di dalam gereja Tuhan. Lalu kemudian hadirlah seorang sosok yang hebat menurut saya, yaitu Martin Luther, ditambah didukung dengan kawan-kawan yang lain, Calvin, Zwingli, Melanchthon, John Knox, memperjuangkan tentang Alkitab ini. Kenapa? Karena pada saat itu ajaran itu sangat menyimpang. Ada penyimpangan yang dilakukan oleh gereja pada saat itu, misalnya penjualan surat indulgensia atau aplat, pengampunan dosa. Jadi saat itu beredar ajaran, begitu kita goyang-goyang itu pundi-pundi dan bunyi itu uang yang kita taruh di dalam pundi-pundi itu, maka dengan sendirinya jiwa kita langsung meloncat ke sorga. Ini dahsyat, ini mengganggu banget gitu. Dan Luther melihat bahwa ini adalah sebuah penyimpangan. Saya nggak tahu apakah sekarang ini kemudian juga ada orang yang merasa, oke, saya tidak minat datang ke gereja, saya titip uang, itu cukup. Yang penting saya sumbang gereja, saya donasi pelayanan. Itu sinap, cukup. Saya tidak butuh baca Alkitab, saya tidak butuh berdoa dan sebagainya. Dan saudara sekalian, saat itu memang bertepatan dengan munculnya sebuah masa, sebuah kebangkitan ilmu pengetahuan juga yang disebut dengan Renaissance. Persoalan inilah yang kemudian menarik perhatian Luther. Bahwa kita butuh back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Saudara sekalian, di samping itu juga perkembangan paham humanis yang mulai menguasai banyak manusia. Pikiran, pola pikir manusia itu dikuasai oleh konsep berpikir yang sangat humanistik. Saudara-saudara sekalian, dan ini relevansinya dengan kita sekarang ini. Kadang-kadang juga saya lihat ya, maaf ya. Kadang-kadang di gereja itu hampir tidak ada diferensiasi atau perbedaan yang jelas antara seorang motivator ya biasa dengan seorang penyampai firman. Jadi ini menarik saudara sekalian. Dan saya merasa ketika Pak Dr. Franz mengatakan kepada saya, kita butuh back kembali kepada bagaimana kita menegakkan kebenaran, dan saya merasa berterima kasih. Ini sangat menarik. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Betty, tahu Betty ya Ibu Maya ya? Beda-beda tipis. Ya. Tapi kita bisa tersesat. So we have to, berani, kita mesti kembali kepada apa yang mestinya Alkitab katakan, dan itu yang mestinya kita ikuti. Saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita membutuhkan buku yang memuat SOP atau Standard Operating Procedure umat Allah. Dan buku itu adalah Alkitab. Alkitab itu dahsyat, luar biasa. Alkitab itu efektif membaharui kehidupan saya dan kehidupan saudara sekalian. Dan banyak lagi, kalau saya mau jelaskan itu sangat panjang lebar, tetapi tentu tidak bisa hari ini. Sola Scriptura, Alkitab merupakan satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru. Saya ulangi, Alkitab itu adalah satu-satunya sumber otoritas yang mustahil keliru. Tidak mungkin keliru. Makanya ada mahasiswa saya menulis tentang ketidakbersalahan Alkitab dilihat dari berbagai angle atau sudut pandang. Kebetulan saya di sekolah mengajar filsafat ilmu dan saya mengatakan bahwa sebuah kebenaran itu dianggap sahih kalau memenuhi beberapa unsur minimal. Nah, salah satu unsur minimal, tadi sekian unsur itu kan kita kan mengenal yang disebut dengan coherence theory of truth, teori koherensi. Lalu kemudian correspondence theory of truth, teori korespondensi. Dan mahasiswa ini sudah selesai S3 membuktikan bahwa
Alkitab ini memenuhi kriteria-kriteria itu. Jadi cocok dengan alur berpikir ilmu pengetahuan. Contoh, correspondence theory of truth. Alkitab itu memberitakan tentang Yesus Kristus melalui nubuatan, betul? Bahwa akan lahir seorang putra, lahir seorang juru selamat, namanya Yesus Kristus. Betulkah lahir? Betul. Dia akan mati, bahkan penulis kitab Yesaya mengatakan, rupanya tidak berbentuk sehingga tidak seorang pun tertarik untuk melihatnya. Betul terjadi? Betul. Jadi Alkitab ini luar biasa. Dan saya mau katakan, kerugian besar bagi kita kalau kita tidak membaca Alkitab sebagai orang Kristen. Sebab Alkitab itu adalah firman Allah. Firman Allah itu apa? Firman Allah itu adalah pernyataan kehendak dan atau maksud Allah yang disampaikan kepada manusia, di mana manusia bisa membaca dan mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan, apa yang menjadi kehendaknya Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga kita hidup menurut aturan itu, hidup menurut rule, hidup menurut petunjuk itu. Saudara-saudara sekalian, jadi Alkitab ini adalah pedoman dan penuntun hidup baru bagi saya, bagi saudara sekalian. So kita butuh Alkitab. Baca Alkitab. Nah kadang-kadang banyak orang Alkitab nggak ngomong tapi dia ngomong. Atau Alkitab ngomong segini tapi dia ngomongnya segini. Saya ulangi. Alkitab ngomongnya segini tapi dia ngomongnya segini. Wah gawat ini. Saudara sekalian. Mari kita lihat. Mengapa hanya Alkitab? Alkitab yang kita baca tadi. Secara sederhana, tentu saya berharap tidak memberikan kesulitan atau pergumulan baru bagi saudara sekalian. Ibu bapak sekalian, yang pertama, Alkitab itu adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius 3:16 tadi, segala tulisan yang diilhamkan, dinafaskan oleh Allah, memang bermanfaat untuk bla 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 dan sebagainya. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itu ya dan amin. Markus pasal 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Allah itu tidak akan berlalu. Tapi persoalannya adalah, apakah kita yakin terhadap kebenaran firman ini? Alkitab sudah menjelaskan kok semua itu. Kadang-kadang kita nggak mau mengerti aja. Nah firman Allah ini, ya dan amin. Tidak mengandung kesalahan. Firman ini harus menjadi landasan hukum kehidupan umat Allah. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 7 dan 8. Bertindaklah kamu hai umat dengan hati-hati sesuai dengan hukum yang disampaikan oleh Musa hambaku itu kepada kamu. Jangan ke kiri, jangan ke kanan. Supaya perjalananmu kemanapun engkau pergi berhasil dan beruntung. Tapi ngomong-ngomong memang kita taat hukum itu susah. Contoh Pak Frans, yang boleh bawa motor di jalan raya kan yang punya SIM, betul nggak? Masih ada nggak kira-kira di Kota Kupang ini orang bawa motor tapi nggak punya SIM? Tahu nggak dia hukum itu? Tahu. Kenapa dilanggar? Pakai masker. Satu waktu saya tegur orang di minimarket. Saya beli sesuatu. Datang. Nggak pakai masker, lagi gaut-gautnya COVID ini. Dia buka masker. Saya bilang, tahu aturan nggak Bapak, Ibu, suami istri? Maksud apa? Maksud Bapak apa? Iya, pemerintah menganjurkan dan menyuruh kita harus pakai masker. Jaga hidupmu dan jaga juga orang lain. Ngerti itu? Oh iya Pak, terima kasih. Lalu saya kasih tahu sama kasir. Kalau ada orang mau bayar tapi nggak pakai masker, sebaiknya jangan dilayani. Karena ini ada aturannya. Sekarang ini kan baru dikeluarkan aturan di ruang terbuka boleh lepas masker. Tapi dalam ruangan kayak gini kita harus pakai masker. Nah sekarang saya nggak pakai masker karena ada 3 meter jarak antara saya dengan Ibu Maya ini. Dan saya sudah minta izin juga tadi karena saya sudah vaksinasi ketiga. Nah, Ibu Bapak sekalian, ini contoh.
Tetapi kalau kita on the track, hidup sesuai dengan aturan, dan firman Allah itu adalah sumber hukum yang terutama bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Taat pada firman, hidup sesuai dengan SOP, standar operating prosedur yang Tuhan sudah tetapkan melalui firman-Nya. Apa itu misalnya? Hai istri tunduk pada suami, ada aturannya, betul enggak? Hai suami kasih istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya. Hai anak-anak hormati orang tuamu. Puji Tuhan, Tuhan hanya bilang hormati orang tua. Kalau suruh balas, Ibu Maya nggak bisa. Pernah gendong mamanya sehari aja. Padahal kita digendong oleh mama kita berbulan-bulan, bertahun-tahun ya Bu ya. Yang pasti itu 9 bulan di perut mama kita. Kita di perut mama kita. Boro-boro gendong mama sehari. Sejam aja kayak kagak kali. Jadi firman ini hebat, cerdas banget. Karena disampaikan oleh Tuhan. Bahwa kita nggak sanggup, yang kita sanggup adalah taat, yaitu hormati orang tua. Kasihi musuhmu. Ya sekarang ini bukan mengasihi tapi membenci orang karena berbeda pilihan, berbeda golongan darah, berbeda selera, capek. Makanya saya mengatakan bahwa masuk surga itu gampang, betul. Salvation is already but not yet. Keselamatan itu sudah tapi belum. Sudah karena Kristus telah lahir ke dunia, mati di atas kayu salib. Supaya kita diselamatkan ketika kita menyambut Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Belum karena kita masih diperhadapkan pada fakta dosa. Belum karena kita masih taat. Dan dalam konteks itulah no other choice. Kita mesti taat pada firman Allah. Kalau kita mau masuk surga. Kecuali kita nggak berminat masuk surga. Siapa di sini yang berminat banget masuk surga? Yang berminat sekali masuk surga? Siapa yang berkata kalau masuk syukur, tidak juga enggak apa-apa? Dunia mengeluarkan bahwa rata-rata usia manusia itu 71,5 tahun. Itu dunia ya, tapi kalau di Swedia, Finlandia lebih lama. Di Indonesia sudah naik sedikit, 60 berapa gitu ya. Nah sekarang saya sudah usia 61. Kalau 71 berarti potensi hidup saya tinggal 10 tahun. Tapi kan kita juga nggak tahu sampai atau tidak. Karena itu terjadi sewaktu-waktu, anytime. Jadi jangan sombong. Kalau kita masih hidup begini, bernapas itu puji Tuhan, betul nggak? Lagian napas itu mahal banget. Coba searching di Google. Itu saya temukan 1 bulan itu biaya pernapasan kita itu 5,1 M. Jadi Ibu Maya ini mesti bayar rekening pernapasan sama Tuhan buat dirinya ya. 5,1 M 1 bulan. Anak berapa Bu? 2. Berarti kalian berempat, 20 M. 20 M. Ya, bisa bayar ya Bu ya 1 bulan ya. Dokter Frans bisa bayar? Ayo benar, kan pasien banyak. Itu baru rekening pernapasan. Belum prosesornya, jantung kita, paru kita dan sebagainya. Jadi pengetahuan kayak begini ini bermanfaat untuk membuat kita tetap humble. Bahwa kita nggak ada apa-apanya. Kita ini bisa dan jadi berkat itu betul-betul is not about us. Bukan karena kita, tapi karena kebaikan Tuhan, karena rahmat, karena anugerah Tuhan. Alkitab itu dahsyat, luar biasa. Makanya hiduplah sesuai dengan petunjuk firman. Siapa mau hidup sesuai petunjuk firman? Termasuk kalau ke mana, ke restroom ya, habis buang apalah gitu, siram. Cuci tangan, terus sandar. Betul enggak? Bukan karena Bapak Gembala kita dokter. Habis dari situ cuci tangan, itu standar kebersihan. Ini enggak cuci tangan, salam-salam sama orang. Virus berpindah. Misalnya begitu. Jadi kalau kita ikuti hidup ini, luar biasa. Kalau hidup sesuai dengan SOP, standar operating procedure, yaitu firman Allah itu. Yang kedua, Alkitab itu cukup. Alkitab cukup dan mampu menuntun orang pada keselamatan oleh iman kepada Kristus dalam ayat yang ke-15 tadi. Saudara-saudara sekalian, iman itu timbul karena mendengarkan firman Kristus yang disampaikan oleh para hambanya pada
para nabi, para pemberita. Roma 10 ayat 17. Jangan sampai kita menjadi pengikut Kristus apa kata orang. Kita harus mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah keselamatan itu. Yaitu ketika saya dan saudara sekalian mengenal Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang telah diutus oleh Bapanya itu. Nah, bagaimana kita mengenal Allah yang benar kalau kita nggak baca Alkitab? Dan puji Tuhannya adalah Alkitab itu disampaikan melalui bahasa dan budaya kita, perasaan-perasaan kita. Amazing, itu luar biasa. Dan kita bisa mengerti. Itu sebabnya kita mesti baca Alkitab. Saya bilang sama mahasiswa saya, hati-hati kamu orang. Jangan karena banyak tugas, banyak baca buku, tapi lupakan Alkitab. Teman-teman kita yang lain bisa khatam kok dengan kitabnya, masa kita buka Alkitab aja nggak benar. Ya, suruh buka perjanjian lama, buka perjanjian baru. Alkitab di rumah debuan, karena nggak pernah dibuka. Dijadikan hanya aksesoris. Pertanda saya orang Kristen, tuh lihat tuh Alkitab. Sekarang ini luar biasa, Alkitab ada di mana-mana, ada di aplikasi mana saja. Perangkat-perangkat teknologi yang kita miliki itu menolong kita untuk mengerti, memahami itu. Baca Alkitab. Cukup. Bukan berarti yang lain nggak perlu. Saudara-saudara sekalian, karena kalau kita baca Alkitab, itu jaminan sukses. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Luar biasa. Jadi the key success, kunci sukses itu adalah renungkan firman. Dan lakukan apa yang firman katakan. Itu sebabnya dalam Matius pasal 28 ayat 20. Yesus berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa saja yang Tuhan telah perintahkan itu tertuang di dalam Alkitab. Dan kita mesti melakukannya itu. Ibu bapak sekalian, tadi kan saya lihat semua angkat tangan. Bahwa semua yang ada dalam ruangan ini berminat. Dan minatnya tinggi masuk surga. Nggak ada yang kalau masuk syukur, nggak juga nggak apa-apa. Itu artinya kita harus betul taat sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan firman. Jaminan kemenangan cukup jelas. Matius pasal 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun. Jawab Yesus ada tertulis. Kedua ada tertulis. Ketiga enyahlah engkau hai setan. Karena ada tertulis. Merujuk kepada firman Allah. Jadi kalau kita hidup sesuai dengan firman. Memedomani firman ini. Itu luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus. Alkitab mesti dibaca. Jangan percaya, karena salah satu penyebab mengapa reformasi saat itu bergulir karena mitologi. Banyak orang belajar atau tahayul-tahayul, mitos-mitos dan sebagainya. Dia lupa bahwa ada Alkitab yang jauh lebih hebat dari itu. Tidak mengandung kesalahan apapun. Saudara-saudara sekalian, Alkitab itu jelas. Tidak abu-abu. Disampaikan melalui bahasa dan budaya manusia. Siapapun dapat membaca Alkitab dalam bahasa ibu. Karena itu umat Allah kita ini dapat memahami maksud Allah itu kepada saudara-saudara dan kepada saya. Jadi sangat jelas. Mau temukan Alkitab dalam bahasa apa saja? Ada. Ada nggak dalam bahasa Sabu? Ada. Ada nggak dalam bahasa Sumba? Ada. Ada nggak dalam bahasa Ambon? Ada. Ada nggak dalam bahasa Mandarin? Ada. Saya pernah diminta mengajar sebetulnya di Haikou, di China. Cuma karena saya nggak bisa bahasa Mandarin, aduh saya pikir susah lah. Saya pernah khotbah di China, ada 2 orang di kiri kanan saya. Satu dari Inggris ke Mandarin. Lalu dari Mandarin ke bahasa lokal. Wah capek juga. Jadi kalau 1 jam waktu bicara hanya singkat. Tapi ya itulah.
Dan saya melihat mereka punya bahasa Alkitab. Ibu bapak sekalian, jadi Alkitab itu jelas. Kita bisa ngerti, kita bisa paham. Apalagi kalau kita minta tuntunan Roh Kudus. Alkitab ini mesti kita baca dari awal sampai akhir. Siapa di sini pernah khatam membaca Alkitab? Maksudnya dari awal sampai akhir, balik lagi awal sampai akhir. Oh puji Tuhan, gak semua ya. Wah luar biasa. Lalu kemudian memulihkan hidup kita. Alkitab tadi, khususnya ayat 16, memperbaiki kelakuan. Alkitab ini memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan satu kesaksian aja dari satu pengalaman. Jadi saya mengenal satu keluarga di Jakarta, tinggalnya di Ragunan. Tapi mohon maaf namanya saya nggak sebut karena mereka masih hidup juga ya. Bapak Ibu sekalian, bapak ini kasar. Anaknya 3, ya Kristen tapi pulang dari luar rumah, datang ke rumah udah jalannya nggak jelas alias mabok. Cabut gesper, pukulin anak-anak, gelas di tangan dia lempar ke muka istri, sampai maaf istrinya ada luka di wajah, ya babak belur. Tapi satu ketika, makanya sejahat-jahatnya manusia dalam hati kecilnya ada kebaikan. Satu waktu dia baca sebuah traktat di meja di rumahnya. Dia baca ada tulisan, ya ini 2 Timotius 3 ayat 16. Bahwa Alkitab itu bisa memperbaiki kelakuan. Dia rupanya sadar bahwa kelakuannya buruk. Dan sejak itu baca Alkitab. Puji Tuhan, berubah sampai hari ini. Dia seorang suami yang betul-betul mengasihi istri, taat pada dan mencintai anak-anaknya. Tentu tidak seperti balik tangan, tapi proses. Dan istrinya memberikan kesaksian, dia juga memberi kesaksian. Sejak dirubah Tuhan sampai hari ini. Berbeda 180 derajat. Anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Jadi kalau kita sudah dalam Kristus itu kita akan diciptakan baru. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Apalagi kalau kita hidup sesuai dengan firman. Nah ibu bapak sekalian, Alkitab ini efektif memperbaiki kelakuan kita. Saya kira kita tidak ada yang sempurna, nobody's perfect. Betul, tapi kalau kita baca firman, hari demi hari kita akan diperbaiki menuju pada kesempurnaan ketika Kristus datang menjemput kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sekalian, itu yang saya katakan tadi. Ada banyak buku yang bisa memberikan informasi, tapi hanya Alkitab yang dapat membaharui kita. Itu sebabnya penulis kitab syair Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang baik, kecuali dia merenungkan firman Tuhan itu.